dengerin buat Loli ya. Lu ikutin pacar lu kemana aja pacar lu berada. Satu, ya enggak? Tidak ada kasih sayang, tidak ada yang istilahnya bersih hatinya ngurusin anak, cinta kepada anak, kalau bukan emak lo, kalau bukan orang tua lo. Nanti kalau makan orang tua lu kalau udah kagak ada, ya enggak? Orang tua lu udah kagak ada, orang tua lu udah istilah katanya ya panggil sama Allah, lu mau kemana? Seenak-enaknya kita hidup, kalau masih ada orang tua, masih ada yang nyayang kita, masih ada yang merhatiin kita. Makanya selagi orang tua masih ada, jangan lu sia-siain. Penyanyi dan seniman Betawi Ora, Bro Hisrah prihatin atas apa dialami artis Nikita Mirzani dengan anaknya Laura Meizani alias Loli. Dan miris dengan perilaku, Loli mengeluarkan kata-kata yang dianggap di luar batas dengan kata-kata yang tak pantas seperti merendahkan sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. Nikita Mirzani nih yang mau memaafkan anaknya kembali untuk mengambil itu, terus tanggapan dari Bro Hisrah gimana? Yang masalah Nikita Mirzani dengan anaknya ya? Iya. Kalau saya melihatnya ini sangat prihatin. Kenapa saya bilang sangat prihatin? Karena sejelek-jeleknya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, terus juga ibarat katanya kita sebagai anak itu kagak boleh, ya enggak, melawan ataupun juga berprasangka kurang baik terhadap orang tua. Karena apa? Itu kita kalau sebagai anak, ini darah yang kita punya nih, ya enggak? Itu darah dari orang tua kita. Coba deh lu bayangin deh, apa kuat? Ini kita semuanya harus paham. Kita ini sebagai anak, kita harus merenung sejenak. Ya, artinya apa yang saya bilang tadi? Lu kalau sebagai anak mau sombong kayak gimana, mau hebat kayak gimana, ya kan? Lu mau kayak gagah kayak gimana? Lu tahu nggak? Darah daging itu semua dari air susunya orang tua. Ya, itu dari air susunya orang tua. Coba kalau kita sebagai anak ya, sama orang tua, artinya apa? Kita bilang sama orang tua nih ya, kita misalkan ada orang tua nih, kita kagak artinya tersinggung orang tua, kita bilang misalkan apa? Kita nyuruh orang tua itu dengan kata maaf aja itu kagak pantas. Ini kata maaf aja nih kagak pantas. Maaf, tolong diambilin apa gitu. Itu kagak pantas. Karena orang tua itu bukan pesuruh anak. Oke, orang tua bukan pesuruh anak. Jadi artinya apa istilahnya dengan masalah yang saat ini saya lihat itu kan, perjuangan seorang Nikita Mirzani ini buat saya luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Dari dalam kandungan aja itu ibarat katanya yang namanya seorang anak itu udah makan daging orang tua. Kenapa saya bilang udah makan daging orang tua? Kalau kagak makan daging orang tua, mau dari mana aja makan? Itu rahmat Allah itu. Itu rahmat Allah itu. Perlu kita sadarin kita. Emang kita kagak minta dilahirkan ke dunia ini. Tapi segala sesuatunya tentunya kita dilahirkan oleh orang tua kita ke dunia ini, itu bentuknya rahmat. Rahmat. Jadi itu adalah merupakan rahmat yang harus disyukuri. Coba 9 bulan Nikita Mirzani mengandung anaknya. Emang anaknya tahu tuh emaknya lagi susah, emaknya lagi banyak masalah, perjuangannya antara hidup sama mati. Emang tahu? Kan kagak. Tapi tulus, seorang ibu tulus melakukan itu tanpa ada pamrihnya. Sampai apa?
dikorbankan separuh badannya, makanan buat dirinya itu dikorbankan buat anaknya di dalam kandungan sampai 9 bulan. Coba lu bayangin. Lahir, begitu lahir, ya enggak? Ngedennya aja tuh lahir, ya enggak? Berapa saraf yang putus? Ribuan, bahkan jutaan saraf yang putus. Nih anak-anak dengerin nih. Itu ribuan jutaan saraf yang putus itu, robek. Bagaimana dengan sesar? Sama. Itu juga dirobek juga. Jadi kalau kita seperti itu, bayangkan seperti itu. Ya enggak? Bayangkan coba. Begitu lahir, disusuin, dikasih makan. Ya enggak? Sekolah ya disekolahin. Jadi udah kagak akan bisa dah. Kita sebagai anak mau kata apa sama orang tua, kita sekesal-kesalnya sama orang tua, kita mau bantah orang tua, nggak akan bisa. Gitu. Jadi bukan apa-apa. Yang saya bilang tadi, orang tua itu tulus, hatinya bersih. Orang tua hatinya bersih, mau kayak gimana pun orang tua sama anak tuh tulus, hatinya bersih. Apalagi seorang ibu. Apalagi seorang ibu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ibumu, 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 ibumu. Udah ibu. Ya enggak? Lu mau sukses ya adanya di situ. Lu mau maju ya adanya di situ. Nah sekarang kalau emak dikata-katain, emak diturunkan derajatnya di depan orang banyak. Coba. Ya enggak? Artinya apa istilahnya yang saya bilang tadi? Kalau sudah begitu, prihatin. Coba apa salahnya anak, mak minta maaf ya, loli hilap, mak udah sampai di sini aja, selesai. Ini perlu pada tahu juga ya, buat semuanya. Anak muda dah khususnya. Kalau orang tua, lu bentak, sakit hatinya, kecewa hatinya, sampai dia nangis mengeluarkan air mata karena kecewa disakitin sama anaknya, sampai dia nangis setetes pun dia mengeluarkan air mata, laksana api. Kuat nggak lu anak? Coba lu bayangin itu. Malu nangis karena lu istilah katanya bentak, atau malu nangis karena lu sakitin, sampai dia setitik air matanya aja itu laksana api. Coba, itu Allah yang bikin itu. Tapi kalau malu, ya enggak, bisa loli, minta maaf, mak udah deh, loli lupa, loli hilap, loli minta maaf. Terus orang tua senang, redo hatinya, ya enggak, sampai dia netesin air mata, karena dia senang, dia bahagia, anaknya udah sadar, emang itu yang diarah, maka setetes air matanya kalau dia bahagia itu laksana mutiara. Laksana mutiara. Ini kita sebagai anak coba kita bahagiain orang tua kita. Gimana ke caranya? Biar kita istilahnya menjadi anak yang benar-benar bisa, ya enggak, mendapatkan ridhonya orang tua. Susah. Enggak semua orang bisa dapatkan ridho orang tua. Kita minta ridho aja semua anak mau didoain. Mak, saya minta doanya ya. Apapun bentuknya kita minta ridho. Kita minta doa sama orang tua. Ya gak? Tapi untuk mendapatkan ridho orang tua itu nggak semua anak. Karena apa? Karena semuanya jadi kolbu di hati. Iya. Ketika anak minta doa, ya gue doain neng, ya gue doain tong, iya udah. Tapi yang minta doa yang langsung dari hati, ridho dari orang tua, itu yang susah. Makanya ada istilah katanya, coba dah lu baik-baik sama orang tua, lurusin orang tua yang benar, sampai istilahnya surga telapak kaki ibu, sampai istilahnya lu basuh dah kaki ibu lu. Saking apa itu? Saking kita pengen minta ridho. Dia tulus hatinya, dia ridho hatinya, kaya lu, sukses lu. Udah, semua jalannya emang dari orang tua. Jadi bukan apa-apa. Saya nih, do hijrah, ya enggak?
bisa sukses kayak begini, dari mana lantarannya? Orang tua. Kalau bukan orang tua siapa lagi? Coba lu pikir semuanya. Kalau bukan orang tua yang doain siapa lagi? Kagak ada. Lu mau lari ke dukun, lu mau lari ke orang pinter, kagak ada. Semua kuncinya ada sama orang tua. Makanya kalau ada anak yang apa ngelawan orang tua di depan umum, jatuhin harga diri orang tua, gua nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin. Jadi jangan main-main sama orang tua. Ya enggak? Kalau orang tua udah kagak redo hatinya, kalau orang tua udah kagak senang hatinya, ya enggak? Apa yang lo bilang tadi, siapa? Blangsak hidup lo. Susah hidup lo. Kok bisa blangsak, bisa susah? Orang tua yang lo lawan. Orang tua yang lo sakitin. Jangan harap lu bisa hidup, bisa senang. Coba deh. Mana ada sejarahnya orang yang lawan sama orang tua? Mana ada sejarahnya orang yang enggak diridoin orang tua, yang nyakitin orang tua, hidupnya senang? Kagak ada. Jadi kita nih udah bikin susah sama orang tua kita nih. Kita udah bikin sakit hati. Itu kita minta maaf aja. Iya emang pasti maafin. Semua orang tua pasti maafin. Iya gua maafin. Tapi dalam hatinya buat minta ridhonya masih mengganjal sedikit pun nggak akan bisa. Makanya hikmah dari ini semua, ya enggak, saya istilahnya sangat prihatin. Karena apa? Saya sering tuh edukasi di TikTok saya tuh, di Bro Hijrah tuh, tentang orang tua. Karena apa? Nih, saya yang sudah istilah kata merasakannya. Orang tua saya urusin, sakitnya saya urusin. Dari mulai hidup saya urusin semua, sampai matinya saya urusin. Apa? Ketika orang tua saya, ketika istilah katanya ajalnya sudah mau menjemput, karena istilah katanya orang tua itu benar-benar saya urusin, manggil saya, Tom sini. Ya mak, ada apa? Gua redo apa lu Tom? Gua redo. Lu udah ngurusin gua dari gua hidup sampai gua sakit. Sampai gua istilah tadi udah begini gitu. Gua redo man. Udah. Gua ikhlas, gua redo. Gua doain lu kaya. Gua doain lu sukses. Nah itu. Begitu orang tua ngomong begitu, alhamdulillah. Apa? Semuanya istilah katanya Allah mudah uruskan, kasih urusan saya dipermudah semua Allah. Benar ini. Kita ya istilah katanya ngobatin orang tua kagak seberapa, habis ratusan juta. Tapi gantinya ratusan miliar. Nih bisnis gua sukses di mana-mana. Ratusan miliar gua dapet. Gue ngobatin orang tua, istilahnya habis ratusan juta, tapi ketika orang tua ngomong begitu, gue ridho sama lu. Ratusan miliar gue dapet. Makanya kalau ada anak ngelawan sama orang tua, apa yang bisa lu banggain? Apa yang bisa lu dapet? Jangan. Orang tua seburuk-buruknya orang tua, ya enggak, yang saya bilang tadi, sebodoh-bodohnya orang tua, ya enggak, kagak bisa. Orang tua lo anggap di bawah lo. Orang tua lo anggap istilah katanya apa? Istilah katanya enggak lo hargai, enggak bisa. Karena apa? Yang gue bilang tadi, badan lo semua dari situ. Jiwa raga lo, darah lo dari situ. Kalau lo marahin orang tua, istilah katanya apa yang bisa lo banggain sama orang tua? Udah, menurut saya nih buat anak-anak muda semua yang ada nih, siapa aja deh, ya enggak? Udah kita sama orang tua baik-baik dah. Apalagi lu pada nih yang lagi pada sekolah, yang mau maju, yang pada sukses, lagi berusaha. Gue pesen, jangan sekali-kali lu lembor hatinya orang tua. Enggak. Jangan sekali-kali bisa lu singgung hatinya orang tua. Bahaya. Ini lu lagi jalan enak, tiba-tiba lu gak sadarkan diri orang tua lu, ya enggak, lu singgung.
kagak enak hatinya orang tua lu, ya enggak? Udah hancur usaha, hancur, ya hancur. Oke, boleh Ijrah, boleh jelasin nih soal sosok Nikita Mirzani yang sudah pernah tidak mengakui Loli. Akhirnya dengan kejadian ini terugah hati dia sebagai orang tua, sebagai ibu yang mau memanggil lagi, mengajak lagi kembali untuk lebih baik lagi. Tanggapannya Bro Hijrah ya? Begini ya, namanya orang tua itu dasarnya sayang. Kalau Nikita Mirzani dia usir anaknya, terus juga dia lepasin dari kakak gitu kan, udah dikeluarin dari keluarga. Artinya apa? Kalau itu serius, ngapain nyari Nikita Mirzani datang istilahnya nyari anaknya, bawa anaknya? Sayang. Cuma kita sebagai anak terkadang istilahnya itu tadi yang saya bilang tadi, orang tua bingung, ya enggak? Ini udah dikasih tahu, anak lagi hilap. Ya akhirnya apa? Dari cara yang pendekatan secara persuasif, preventif, akhirnya sampai ke tegasan. Udah lu gua keluarin aja deh. Jangankan begitu, kita juga dari kecil sering begitu. Ya enggak? Lu jadi anak badung banget, udah pergi dari sini. Ya enggak? Enggak ada sedikit aja kita. Ya enggak? Dari matanya hilang aja, dicari mana gua. Jadi kalau menurut saya, cobalah marahnya orang tua itu marahnya sayang. Kalau saya melihatnya seperti itu, nggak ada orang tua yang istilahnya sampai serius untuk istilahnya itu tadi menganggap anaknya, nggak akan bisa. Walaupun bagaimana, biar babanya maling, biar babanya istilahnya kagak bener, tapi yang namanya sama anak nggak bakal istilahnya sampai seperti itu. Jadi menurut saya, artinya apa istilahnya? Ketika Nikita Mirzani melakukan itu semua, karena dia sayang. Kalau nggak sayang mau gimana coba? Artinya apa? Sekolahin. Kurang apa coba? Disekolahin. Udah disekolahin apa istilah kata? Harapannya kan orang tua kan harapannya istilah kata anak tuh biar sukses. Biar jadi orang kalau orang Betawi. Ini lagi istilah lagi fokus-fokus sekolahin, tiba-tiba ya enggak? Tiba katanya ada masalah anaknya. Ya kan harapan orang tua putus. Sayang kan, wajar kalau dia marah, wajar kalau dia tegur. Emang orang tua negornya mau yang kayak gimana? Gitu kan? Oke. Bro Hijrah, menurut Bro Hijrah tapi sendiri, kan menurut Bro Hijrah ini seperti apa? Si Loli kan lebih memilih pacarnya ketimbang ibunya. Nah, ada pesan nggak Bro Hijrah untuk Loli nih yang sekarang lebih memilih pacarnya ketimbang orang tuanya? Ya gini. Sekarang begini, artinya apa? Saya bilang gini ya. Namanya orang tua itu nggak ada bekas orang tua. Begitu juga anak sama orang tua nggak ada bekas anak. Kalau pacar ada bekasnya nggak? Ada suami ada bekasnya nggak? Coba gue tanya nih, ada nggak? Ada. Ada, kalau emang nggak ada. Jadi Loli mau kayak gimana aja milih sama pacarnya, aja mau kemana pun segala macam, nggak akan lari kepada apa asal muasal. Dari mana dia lahir, dari mana dia ada. Artinya apa istilah katanya? Sebenarnya bukan kagak setuju. Nikita Mirzani sama pacar bukan nggak setuju, cuma caranya. Ya nggak? Coba nih istilah katanya lagi sekolah luar negeri sono, ya nggak dia pacaran, nggak dilarang. Yang dilarang apa? Dari pacaran itulah istilah katanya sekolahnya ditinggalin. Kan begitu kan? Ya nggak? Ya. Sekolahnya ditinggalin. Nah, artinya apa istilah katanya yang saya bilang tadi? Wajar kalau orang tua istilah katanya takut kehilangan anaknya, takut istilah katanya dia sekolahnya berantakan. Entar dulu kawin mah gampang. Kalau udah lulus, udah jadi orang, baru kan begitu maunya. Jadi kalau sekarang Loli milih apa namanya pacarnya daripada orang tua. Nih dengerin buat Loli ya. Lu ikutin pacar lu kemana aja pacar lu berada. Satu, ya enggak? Tidak ada kasih sayang, tidak ada yang istilahnya bersih hatinya ngurusin anak, cinta kepada anak. Kalau bukan emak lo, kalau bukan orang tua lo, nanti kalau makan orang tua lu kalau udah kagak ada, ya enggak? Orang tua lu udah kagak ada, orang tua lu udah istilah katanya dia panggil sama Allah, lu mau kemana? Seenak-enaknya kita hidup, kalau masih ada orang tua, masih ada yang nyayang kita, masih ada yang merhatiin kita.
Makanya selagi orang tua masih ada, jangan usia-siain. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan Nikita Mirzani terhadap anaknya itu sudah benar. Ya artinya tinggal begini aja, kita ego sebagai istilahnya anak muda, ya enggak? Ego kita coba turunin deh. Peluk, datengin mak kita, mak ayo dateng, mak Loli dateng, mak Loli minta maaf. Kalau kagak dipeluk jago. Kalau kagak dipeluk jago. Kita kadang-kadang nih sebagai anak yang nggak peduli akan hal itu. Orang tua kita pengen ketemu, ya nggak? Orang tua kangen sama kita, ya kitanya, ya nggak? Mas bodoh. Bukan apa-apa nih, saya, ya nggak? Baba udah kagak ada, emak udah kagak ada, baru ngerasain. Orang tua kalau kagak ada semuanya baru ngerasain. Mau kemana kita? Makanya saya selalu pesen. Kalau orang tua lu masih hidup, orang tua lu masih ada, lu senengin. Ya enggak? Apalagi kalau masih sehat. Ya enggak? Lu punya duit, lu beliin tuh mangga, lu beliin buah yang manis-manis. Lu datang sama orang tua lu, "Mak, ngapa Neng? Ngapa Tom? Nih ayah kerja." "Oh iya, bagus lu kerja, Tom. Nih, ayah beliin, saya beliin jeruk yang manis, Mak." "Oh iya, lu beliin gua, Mak, jeruk yang manis ya?" "Iya, kupasin, makan. Coba Mak makan." Begitu istilah kata orang tua kita makan dari jeruk yang kita beliin, terus dia keluar istilah katanya bahagia, seneng. Ya enggak? Ya ilah, enak bener ini jeruk ya Tong ya, enak banget jeruk ya. Itulah kebahagiaannya itu istilah. Kita lihat senyumannya itu pahala berkah buat kita. Apa? Mumpung belum telanjur, ntar kalau orang tua lu udah stroke, orang tua lu udah sakit, ya enggak? Giginya udah ngancing nih, udah begini nih. Ya enggak? Lu datang, lu beliin buah semanis apapun lu kasih, lu jejelin nih di mulutnya. Jago kalau dia bisa makan. Maka disitulah penyesalan lu berada. Apa yang bisa lu perbuat? Maka gue bilang, sejelek-jeleknya orang tua, sebodoh-bodohnya orang tua, jangan pernah merasa lu kucilkan dia. Kehebatan lu di mana? Nggak ada kehebatan lu di mata orang tua. Saran terbaik apa dari Bro Hijrah? Ya saya rasa gini, untuk yang lakinya ini, yang saya bilang tadi, cobalah dewasa. Kalau istilah tanya Lolinya kurang dewasa, lakinya harus dewasa. Datang aja, ya nggak? Datang minta maaf, selesai urusan saya rasa. Kenapa istilah kita sebagai laki-laki, ya nggak? Tentunya juga harus bisa dewasa dalam bersikap. Artinya apa istilah tanya? Itu Loli ada emaknya, ya nggak? Itu Loli ada orang tuanya. Jangan lu lepasin dia dari orang tuanya, jangan. Emang cinta, boleh cinta, tapi gue bilang, ya nggak, kalau lu berjodoh, ya nggak, kalau kagak ada orang tuanya yang nyaksiin, lu nikah, sah nggak? Hah? Kagak sah. Jadi gue bilang tadi, lu mau nikah mau kayak gimana pun kagak sah, ya nggak? Artinya apa? Sampai di ujung dunia pernikahan lu kalau kagak ada ridho sama orang tua, jadi apa? Karena apa? Karena ridho Allah, ridho orang tua. Jadi udah, kita sebagai laki-laki datengin ke rumahnya, ya enggak? Serahin tuh Loli ke emaknya, ya enggak? Mak, Bu, ini kita, ya enggak? Saya minta maaf nih. Urusan diterima apa kagaknya, ya enggak? Itu urusan yang 1000 kali. 1000 dah, itu urusan yang 1000. Urusan di hatinya istilah katanya, justru kita seharusnya sebagai laki-laki, artinya apa? Ketuk hati orang tuanya loh, minta maaf, ya enggak? Selesai urusan menurut saya, nggak ada masalah. Kalau ini diperpanjang, dipermasalahkan ini, permasalahan itu, permasalahan ini segala macam, gue bilang kagak ada yang bisa ngelawan orang tua, mah kagak ada yang sakit. Emang istilah katanya, itu tadi yang saya bilang bahwa orang tua di mana-mana pasti niatnya baik. Assalamualaikum.